Halo anak-anak, kembali bertemu dalam pembelajaran jarak jauh SMPK Penabur Jakarta. Kita belajar fisika kali ini dengan materi tentang sumber arus. Kompetensi dasar menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik. Sebelum kita masuk kepada materi, mari kita melihat video tentang baterai Lemon. Ya, pada video ini ditunjukkan baterai yang dibuat dengan menggunakan lemon dan dua jenis logam yang berbeda. Silahkan diamati bersama. Sebuah baterai lemon dapat menghasilkan tegangan 1 volt. Tegangan sebesar 1 volt kalau dipasang pada sebuah lampu LED atau LED dengan kutub positif dan negatif seperti pada gambar ini, ternyata lampu LED-nya tidak menyala. Jika ditambahkan dengan satu baterai lemon lagi yang disusun seri seperti pada gambar, kemudian diukur tegangannya, diperoleh tegangan sebesar 1,8 volt. Kemudian dicoba kembali pada lampu LED. Lampu LED juga belum menyala. Agar tegangannya lebih tinggi lagi, digunakan 4 baterai lemon. Kemudian diukur kembali tegangannya. Diperoleh tegangan sebesar 3,5 volt. Dan tegangan sebesar ini bisa menyalakan lampu LED. Ya, untuk menghemat lemon, maka bisa digunakan berupa irisan. Ini satu diiris atau dipotong menjadi 4 bagian, sehingga tidak menghabiskan banyak lemon. Ya, tegangannya sebesar 3 volt. Oke, baik. Mengawali pengetahuan kita tentang sumber arus, kita akan mengamati percobaan yang dilakukan oleh Luigi Galvani. Jadi konsep baterai tercipta dari sebuah percobaan yang tidak sengaja oleh seorang ilmuwan asal Italia, Luigi Galvani. Ia bekerja sendiri dalam laboratoriumnya ketika sedang memperhatikan bahwa kaki katak yang sudah mati dapat bergerak akibat disentuh dengan dua macam logam yang berbeda. Luigi Galvani membuat kesimpulan bahwa ada hubungan antara tenaga listrik dan aktivitas otot. Galvani menganggap fenomena ini sebagai bukti adanya listrik dalam tubuh hewan yang kemudian dinamakannya listrik hewan atau animal electricity, di mana listrik dianggap bersumber pada tubuh hewan itu sendiri. Meski beberapa tahun berikutnya pendapat Galvani ini dibuktikan salah oleh Volta, karena sumber listrik bukan berasal dari saraf hewan, tetapi pada kontak antara kedua logam. Sumber listrik DC.
kita bisa membagi sumber listrik DC menjadi yang pertama adalah elemen primer. Elemen primer adalah elemen yang pada saat dipakai kemudian muatannya habis, tidak dapat diisi kembali. Jenis-jenis elemen primer diantaranya nanti ada elemen volta, ada elemen Daniell, elemen Lechland basah, elemen Lechland kering. Kemudian ada juga elemen sekunder, yaitu elemen yang ketika muatannya habis dapat diisi kembali. Karena reaksi kimia di dalam elemen sekunder bisa terjadi reaksi kebalikan daripada saat pemakaian. Yang termasuk elemen sekunder diantaranya adalah aki atau akumulator, kemudian sel litium isi ulang. Sumber listrik arus arah. Sumber listrik adalah sesuatu yang menghasilkan arus listrik atau menyebabkan beda potensial. Sumber arus arah menghasilkan gaya gerak listrik GGL arus arah. Pada sumber listrik arus arah cirinya adalah ada kutub positif dan kutub negatif. Elemen elektrokimia. Perhatikan bagian-bagian dari sebuah elemen elektrokimia. Elemen elektrokimia tersusun atas dua logam berbeda jenis sebagai elektroda positif dan sebagai elektroda negatif yang dicelupkan ke dalam larutan elektrolit. Alessandro Volta. Penemuan Luigi Galvani mengenai tenaga listrik mendahului perkembangan awal sistem penyimpanan energi elektrokimia, yang kemudian dikenal sebagai baterai. Setelahnya, beberapa ilmuwan berhasil menemukan cara kerja listrik yang dapat dimanfaatkan sebagai baterai, seperti yang dilakukan oleh Alessandro Volta. Ini adalah tumbukan volta. Mari kita lihat bersama. Ini percobaan oleh Alessandro Volta yang dapat dianggap sebagai penemuan baterai yang pertama, menggunakan dua jenis logam dan larutan garam sebagai pengganti cairan di tubuh katak oleh Luigi Galvani. Kemudian kertas yang dibasahi dengan larutan air garam diletakkan di antara kedua logam. Satu tumpukan volta ini dapat menghasilkan tegangan listrik sebesar 0,78 volt. Jika ditambahkan lagi tumpukan di atasnya, ini diperoleh tegangan sebesar 1,58 ya. 58 volt. Kemudian jika ditambahkan lagi, tegangannya bertambah menjadi 2,38. Sedangkan ini adalah arus yang dihasilkan sebesar 1,5 miliampere. 1,3 miliampere. Dengan tegangan dan arus tadi dapat dipakai untuk menyalakan sebuah lampu LED. Jika ada dua tumpukan yang disusun paralel, seperti ini, maka arus yang dihasilkan menjadi lebih besar, menjadi 2,5 miliampere. Dan jika dipasangkan pada LED, dapat menyala dengan lebih baik, sedikit lebih terang. Jika diperbanyak lagi sampai dengan 4 tumpukan, seperti pada video ini, arusnya 4,7 miliampere dan dapat menyalakan lampu LED dengan cukup terang. Ini adalah tumpukan yang dibuat oleh Alessandro Volta.
Bagian-bagian elemen volta. Elemen volta menggunakan kutub positif dari logam tembaga atau Cu. Kemudian kutub negatifnya dari seng atau zinc, Zn. Sedangkan sebagai larutan elektrolit menggunakan asam sulfat atau H2SO4. Proses kimia yang terjadi pada elemen volta. Ini adalah gambar elemen volta dengan kutub positifnya tembaga, kutub negatifnya adalah seng. Kemudian ini ketika elemen volta diberi beban berupa lampu sehingga arus listrik dapat mengalir. Larutan asam sulfat terurai menjadi dua jenis ion, yaitu dua ion hidrogen yang bermuatan positif dan satu ion sulfat yang bermuatan negatif. Atom seng yang melarut ke dalam larutan asam sulfat berupa ion seng 2 positif. Jadi di sini sengnya larut ke dalam asam sulfat. Kemudian setiap atom seng yang larut pada larutan asam sulfat akan meninggalkan 2 elektron pada lempengan seng. Kemudian elektron-elektron inilah yang mengalir dari lempengan seng, ya sebelah kanan ini, ke lampu, kemudian ke tembaga, melalui sebuah kawat penghantar sehingga terjadi arus listrik. Setiap elemen volta menghasilkan tegangan kurang lebih 1 volt. Polarisasi. Apa yang dimaksud dengan polarisasi? Perhatikan gambar di sini. Polarisasi adalah peristiwa tertutupnya tembaga atau kutub positif dari elemen volta oleh gelembung gas hidrogen H2. Sehingga arus listrik tidak dapat mengalir jika logam tertutup oleh gelembung gas karena elektron terhalang oleh gelembung gas hidrogen. Jadi elektron yang mengalir melalui kawat ke kutub positif ke logam tembaga, ini elektron nanti kemudian akan bereaksi dengan hidrogen positif. Hidrogen positif yang mendapatkan elektron menjadi netral, terbentuk gas H2 yang menutup kutub positif atau kutub tembaga sehingga reaksi berikutnya tidak dapat berlangsung. Elemen Daniell. Mekanisme sel yang ditemukan oleh kimiawan Inggris John Frederick Daniell disebut dengan sel Daniell. Sel Daniell ini masih mirip dengan sel volta atau elemen volta, yaitu kutub negatifnya menggunakan logam seng dan kutub positifnya menggunakan logam tembaga. Yang sedikit berbeda adalah adanya jembatan garam atau bisa jadi berupa satu tabung tetapi diberi sekat berpori seperti ini. Sekat berpori digunakan untuk memisahkan kedua larutan. Larutan yang dipakai adalah seng sulfat, ZnSO4, dan tembaga sulfat. Dan pada saat yang sama memungkinkan ion seng positif bergerak atau bermigrasi dari elektroda negatif ini menuju ke elektroda positif, bergerak ke kanan. Sedangkan ion sulfat 2- bergerak atau bermigrasi dari kanan ke kiri, dari elektroda positif menuju ke elektroda negatif. Nah, karena ini elektronnya di kanan nanti bereaksi dengan ion Cu positif, maka Cu-nya menjadi netral dan nempel kepada elektroda tembaga, sehingga elektroda tembaga akan makin tebal. Ya. Di sisi yang lain, ini sengnya akan larut ya, ke dalam seng sulfat, sehingga lama-kelamaan elektroda seng ini akan menipis. Ya.
Jadi ini juga berlaku pada elemen volta tadi, di mana elektroda negatif dari seng akan makin lama makin tipis. Berikutnya adalah elemen Leyland yang basah. Ada dua jenis elemen ini, yaitu basah dan kering. Untuk elemen Leyland basah ini ditemukan oleh Leyland pada tahun 1886, sehingga diberi nama tentunya sama dengan penemunya. Berbeda dengan elemen volta dan elemen Daniell yang menggunakan larutan asam sulfat atau senyawa-senyawa sulfat, elemen Leyland ini menggunakan elektrolit dari larutan amonium klorida dengan rumus kimia NH4Cl. Kemudian ada elemen Leyland kering yang kita kenal sebagai batu baterai. Perhatikan gambar ini. Elemen Leyland kering atau batu baterai ini terdiri dari sebuah bejana terbuat dari bahan seng, di mana bejana ini juga sekaligus sebagai kutub negatif batu baterai. Kemudian ada karton di sini, karton penyekat terhadap seng. Dan ada elektrolit yang berupa pasta. Pastanya namanya amonium klorida. Ya, biasanya membasahi karton penyekat. Kalau kalian pernah membuka batu baterai, ada pasta di situ. Kemudian sebagai elektroda positif atau kutub positif baterai ini terbuat dari batang karbon. Depolarisator. Depolarisator adalah campuran dari mangan dioksida dan serbuk karbon, ya, yang fungsinya untuk mencegah terjadinya polarisasi. Kita ingat tadi polarisasi adalah tertutupnya kutub positif oleh gelembung gas hidrogen. Dengan adanya depolarisator maka bisa terhindari peristiwa polarisasi. BGL yang dihasilkan oleh sebuah elemen kering ini adalah sebesar 1,5 volt. Ya, ini gambar yang menunjukkan arah elektron pada sebuah batu baterai. Elektron mengalir dari kutub negatif. Arah alirannya seperti ini. Kutub negatifnya adalah dari wadahnya atau bejananya yang terbuat dari bahan seng. Kemudian mengalir menuju kutub positif. Dalam hal ini adalah batang arang atau karbon, batang karbon. Elemen berikutnya adalah aki atau akumulator. Ya. Ini merupakan salah satu jenis elemen sekunder. Ya, elemen sekunder tadi adalah elemen yang ketika muatannya habis dapat diisi ulang atau diisi kembali. Kutub positif dari aki terbuat dari bahan timbal oksida atau PbO2. Kutub negatifnya dari timbal murni atau Pb. Kemudian sebagai larutan elektrolit adalah asam sulfat H2SO4. Elemen sekunder adalah elemen yang dapat dipakai kemudian diisi ulang. Berarti ada dua proses di sini. Yang pertama adalah pada saat aki dipakai atau terjadi pengosongan muatan. Oke, perhatikan reaksi pada saat pengosongan muatan, yaitu PbO2 yang sebelah kiri, kemudian ditambah 2H2SO4, ini adalah larutan elektrolit, kemudian ditambah dengan Pb, ini merupakan kutub negatif dari aki, reaksi menghasilkan 2PbSO4 ditambah 2H2O. Jadi setelah reaksi pengosongan, baik elektroda positif maupun negatif akan berubah menjadi PbSO4. Dan ini kita lihat bahwa molekul H2SO4 sebagian besar akan berubah menjadi molekul air atau H2O. Berikutnya adalah aki pada saat diisi atau isi ulang muatan. Gambar pertama, ini adalah aki dalam keadaan kosong.
Kemudian gambar yang kanan adalah aki setelah muatannya terisi penuh. Pada saat kosong, elektroda positif maupun negatifnya sama, yaitu timbal sulfat. Sedangkan setelah terisi penuh, nanti akan kembali berubah menjadi timbal oksida dan timbal murni. Sedangkan larutan elektrolit yang tadi sebagian besar sudah berubah menjadi molekul air, akan berubah kembali menjadi asam sulfat. Dengan persamaan reaksinya adalah 2PbSO4 ditambah 2H2O akan menjadi PbO2 ditambah 2H2SO4 ditambah Bb. Cara kerja aki, mari kita lihat video ini bersama-sama. Terjadi perubahan energi dari kimia menjadi energi listrik. Kutub positifnya, ini tadi timbal oksida, dan kutub negatifnya adalah timbal murni. Larutan yang dipakai adalah asam sulfat sepertiga dan 2/3-nya adalah air. Ya, perhatikan. Ini adalah pada saat aki dalam keadaan penuh. Pada saat aki dipakai atau pengosongan muatan, terjadi aliran elektron dari kutub negatif menuju kutub positif. H2SO4 terurai menjadi H positif dan SO4 negatif yang akan bereaksi. Kemudian ini muatan sudah habis, dan pada saat diisi ulang, ya ini menggunakan charger, terjadi reaksi sebaliknya, aliran elektronnya dipompa dari kutub positif aki, atau dari tadi sudah dua-duanya menjadi timbal sulfat ya, mengalir. Nah, baterainya penuh kembali. Setiap sel menghasilkan tegangan sebesar 2,12 volt, sehingga dalam satu aki biasanya ada 6 elemen atau 6 sel menghasilkan tegangan 12 volt. Berikutnya adalah sel litium isi ulang. Sel litium isi ulang memakai kutub positif dari litium kobalt oksida atau LiCoO2. Sedangkan kutub negatifnya terbuat dari karbon, ini Li metal karbon. Sedangkan elektrolitnya adalah berupa garam litium. Garam litium yang dipakai ini terus berkembang, ya, dari awal LiClO4, LiBF4, dan seterusnya. Sudah banyak jenis garam elektrolit yang dipakai, tentunya makin hari dipilih yang makin baik. Kemudian cara kerja baterai litium ini mirip dengan aki ya. Terjadi pengosongan muatan dan dapat diisi kembali. Kita lihat bersama-sama. Ini adalah litium yang terion, ya, melepaskan elektron, sedangkan ion positifnya bergerak di dalam menuju ke kutub positif. Perlahan-lahan muatannya akan habis. Kemudian setelah muatannya habis dapat diisi ulang, ini dicas, dan elektron akan dipompa dalam arah yang kebalikan. Ya, perlahan-lahan ini muatannya kembali terisi. Ionnya bergerak dalam arah yang berlawanan dengan ketika muatannya dikosongkan. Ya, ini adalah prinsip
kerja atau cara kerja dari baterai lithium. Sebetulnya masih ada beberapa jenis elemen yang lain. Silahkan nanti didiskusikan dengan teman atau dengan Bapak Ibu guru, atau bisa kalian cari dari searching di internet. Oke, sampai bertemu di materi pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.